Allah mencurahkan rahmat kepada orang tua ya, yang membantu anaknya untuk berbuat baik kepadanya. Orang tua bantu anak agar anak ngerti akhlak, agar anak ngerti etika, agar anak ngerti hukum, ngerti tata krama, biar anak nanti berbuat baik kepadanya, kepada orang tua, kembali ke orang tua lagi. Saya akan buka bab, saya buka kitab ini nggak dari awal, tapi saya ambil dari yang kira-kira pendek-pendek dulu, kehidupan sehari-hari. Saya buka bab pada malam ini, yaitu bab hak anak terhadap orang tua. Hak anak terhadap orang tua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min haqqil waladi 'alal walidi thalathatu asya'a ayyuhassina ismahu idza walada wa yu'allimahu al-kitaba idza qala wa yuzawwijahu idza adraka. Apa kata Nabi? Termasuk hak anak yang harus dilakukan, yang harus dilaksanakan oleh orang tua ada 3. Nih Pak, hak anak ada 3. Apa hak anak? Yang pertama kata Nabi, ayyuhassina ismahu idza walada. Orang tua hendaknya memberikan nama yang baik ketika anak itu lahir. Berikan nama yang baik, Abdullah, Muhammad, Fatimah, Aisyah, dan nama-nama yang baik lainnya yang mengandung unsur doa dan unsur-unsur kebaikan. Jadi bapak jamaah sekalian, hati-hati, jangan mentang-mentang ya apa namanya korban seneng sama film-film barat ya, kasih anak Van Damme kasih anak Michael ya, boleh apa tidak boleh, tapi kurang siapa namanya Michael, makannya bakwan namanya Jordan ya, makan nasi uduk ya, Jordan Michael sono makannya daging Pak, daging sama susu ya, Michael Jordan, nggak ada unsur doa. Padahal ya Nabi katakan berikan nama yang baik, karena nama itu mengandung doa, mengandung doa ya. Contoh namanya siapa sih? Alif gitu. Alif gitu kan, itu nama doa tuh. Artinya apa Alif? Tegak, ya kan gitu. Jadi ditegak berdiri di dalam pendirian yang baik. Itu namanya si Ahmad tuh, masya Allah, Ahmad tuh. Enggak punya PC, namanya Ahmad. Ahmad, bapaknya panggil Ahmad, namanya panggil Ahmad, teman-temannya panggil Ahmad. Itu jadi doa. Apa artinya? Terpuji, ya, terpuji Ahmad, terpuji, jadi doa. Biarpun dibangor nih anak gitu ya. Tapi ketika dia nanti mulai berakalnya mulai berkembang, akal berkembang, maka doa tadi akan membentuk karakternya. Amin ya Rabbal. Amin. Ya, nama Michael, ya, nggak jelas dipanggil emak Michael, bapak Michael, gedenya jadi juragan Gojek, ya. Amin ya Rabbal. Hati-hati Pak, kasih nama yang kita santai aja lah, sambil makan sambil minum, jangan dianggurin Tat, ya. Ya, kalau Ustadz udah jelas nih, jatahnya Ustadz udah ada nih, santai aja, makan minum silakan, mubazir, ya. Itu yang pertama. Apa kata Nabi? Ayyuhasina ismahu idza walada, kasih nama yang baik kalau anak itu lahir, ya. Yang kedua, kewajiban orang tua adalah
wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Orang tua wajib mengajarkan Al-Qur'an ketika anak itu mulai menggunakan akalnya. Bapak jamaah sekalian, nah hati-hati nih. Menurut ilmu psikologi, anak mulai menggunakan akalnya umur berapa? Akal anak tuh udah mulai berkembang umur berapa? Hah? Berapa? 2 tahun itu akal anak sudah berkembang. Maka emak bapak mulai ajarin tuh anak Al-Quran. Alif ba ta tha jim ha kha dal dal ro zai sin shin sad dot to zo ain ghin fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah. Ajarin. Ini yang dikasih HP sama anak, ya, yang dimana yang ditonton joget pocok-pocok, yang ditonton sama anak masih kecil umur 2 tahun 3 tahun pegang HP, cewek-cewek setengah telanjang, roknya tinggi banget. Orang tua memperlihatkan itu sama anak-anaknya ketika akalnya baru berfungsi. Na'udzubillah min. Hati-hati. Makanya ketika mereka dari kecil nggak diajarkan akhlak, nggak diajarkan tontonan yang baik, bacaan yang baik, mendengar yang baik, maka nanti ketika dia mulai beranjak menjadi remaja dan sebagainya, susah diatur, susah dikasih tahu, nggak ada rasa malu. Kenapa? Karena dipertontonkan tontonan-tontonan yang tidak punya rasa malu. Ini hati-hati. Oh, biar anak saya mah tenang Pak Ustadz, biar anak saya tenang mau saya kasih HP. Buka ini. Ya, dangdutan. Goyang. Dilihat mana. Masya Allah, la ilaha. Ajarkan mereka Al-Quran ketika mereka sudah beranjak 2 tahun, Pak. Sebelum 2 tahun bapak ibu, itu anak harus dijos dengan zikir pada Allah. Ya, hati-hati nih. Sebelum 2 tahun itu dijos dengan zikir apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di depan mereka kita bacakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Masukkan tauhid, masukkan asma Allah ke dalam kuping-kuping mereka, hati mereka. Setelah 2 tahun ajarkan Quran, alif, ba, ta, tha, jim dan sebagainya. Ya, ajarkan Al-Fatihah, ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban yang kedua orang tua adalah mengajarkan Al-Quran. Kalau nggak bisa sendiri bagaimana? Kalau nggak bisa sendiri ngajarin bagaimana? Taruh di pengajian. Musola udah buka pengajian belum? Udah ya. Saya himbau kepada ibu-ibu, bapak-bapak sekitar musola Al-Muta'alim, anaknya anterin ke musola pengajian. Kalau bapak ibu nggak sanggup ngajarin Quran anak-anaknya, titip ke musola, titip ke masjid, titip ke guru-guru ngaji. Tapi jangan cuma titip doang, ya. Titip tapi tetap diawasi, dikontrol dan juga diperhatikan kesejahteraannya guru-gurunya. Betul apa betul? Hah? Titip tapi diperhatikan kesejahteraannya. Ya, guru-guru pengajian nggak pernah minta Pak, nggak pernah nargetin berapa enggak. Cuma kita orang tua yang sadar diri lah. Ya, kursus bahasa Inggris, kursus ini, kursus itu, ya mau WC umumnya 2.000 loh. Betul nggak? Masa anak untuk akhirat kita nggak minimal sehari. Nina bawa ya infak buat pengajian 2.000 minimal. Lagi WC umumnya cuma shoot gitu ya, bok itu 4.000 kalau buang air besar. Iya. Masa anak untuk dididik akhirat nggak sayang, ya nggak. Tapi kalau muter-muter odong-odong itu nggak ada sayangnya tuh. Wah, ayo muter odong-odong ini. Ya. Padahal ngaji untuk akhirat. Di sini banyak yang ngajar-ngajar, ya. Ada teman-teman yang lain yang wah, luar biasa. Saya yakin Ustaz. Maju mesti. Amin ya rabbal. Ya, dan saya udah bilang sama Ustaz, insyaallah ya, kita akan lanjutkan niat kita di awal.
niat kita di awal pengurus masjid, masjid selesai, musola dibangun. Amin ya rabbal. Bangun lantai 2, atas kita bikin madrasah, atas kita bikin pengajian. Ya, betul nggak? Yang di luar rencana aja udah jadi itu. Udah di luar rencana itu. Masa musola sendiri yang dekat enggak? Ya, insyaallah. Yang penting tunjukkan bahwa musola ini hidup dengan majlis, hidup dengan jamaah, hidup dengan jamaahnya. Insya Allah. Yang terakhir, yang ketiga, udah kelamaan juga ya. Berapa jam ya? Apa kata Nabi? Wa yujawwijau idza adraka. Ya, apabila anak sudah dewasa, ya, maka kawinkanlah ia. Dewasa, Bapak Ibu jamaah sekalian, dewasa harus sesuai dengan undang-undang agama, harus sesuai dengan undang-undang negara. Anak yang dewasa itu menurut agama dia sudah baligh. Sudah baligh. Umur balik laki-laki itu 15 tahun, perempuan 12 tahun. Itu dewasa baru menurut unsur agama. Tapi dewasa menurut unsur psikologi belum dapat. Dewasa menurut unsur ekonomi belum bisa dia membangun rumah tangga, betul? Maka ada unsur-unsur negara yang disebut dengan dewasa di sini, yang disuruh mengawinkan anak yang sudah dewasa ini, dia sudah cukup ilmunya, cukup umurnya, dan cukup ekonominya. Betul apa betul? Maka perundang-undangan ya membatasi minimal anak itu berumur 20 tahun. Enggak boleh, undang-undang melarang menikahkan anak di bawah 20. Pak Ustadz, bagaimana kalau kejadian minum es cendol pakai buah kelapa, perut berjendol nggak ada bapak, bagaimana Pak Ustadz? Itu namanya darurat. Ya, harus minta keterangan atau minta pembuktian dari pengadilan agama untuk dinikahkan. Ya, ini hati-hati nih, ini masyarakat kita banyak kurang paham. Hati-hati ya, kalau menemukan anak ya hamil di luar nikah, kita nikahkan boleh apa tidak secara agama? Boleh. Bapaknya nikahin boleh. Tapi ketika sudah dinikahin, anak itu masih di bawah umur, jangan dicampur satu rumah dulu sampai dia itu lahir, dan sampai umurnya itu dia sampai umur 20. Minimal sampai lahir, sampai masa idah nggak boleh dulu dicampur ya dengan calon suaminya dengan suaminya. Tunggu lahir, sudah lahir selesai, masa idah selesai, kawinin lagi, halalkan lagi, ya, dihalalin lagi, disahkan lagi menurut hukum agama dan hukum negara. Betul apa betul? Hati-hati nih Bapak jamaah sekalian, masalah ini banyak di masyarakat kita yang nggak paham. Lalu apa yang terjadi kalau nih anak yang perempuan hamil, lalu lahir anak perempuan, hamilnya di luar nikah, lahir anak perempuan, maka bapak biologisnya nanti ketika anak ini sudah dewasa tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan anaknya. Hati-hati. Kalau dia jadi wali lalu nggak ada yang tegur, nggak ada yang ngasih tahu, maka pernikahan itu tidak sah. Yang terjadi adalah nanti perzinahan. Na'udzubillah min. Ini penting juga, nanti kita akan bahas masalah itu. Ya, Pak Kepala KUA itu minta sama kita, kalau bisa Pak Ustadz saya minta waktu adain training tentang masalah bab nikah, bab cerai, bab talak. Pak KUA minta. Kadang-kadang kita di masyarakat kita ini kadang kita nggak sengaja caci maki istri kita, ya, menjatuhkan talak satu talak dua atau talak tiga, malamnya campur lagi. Na'udzubillah min. Hati-hati nih ya, makanya ketika anak itu sudah dewasa, kawin karena dia cukup umur, kawin karena cukup
psikologinya, dan kawin karena cukup ekonominya. Jangan sampai ya dia berumah tangga tapi lemah ekonomi. Bapak jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini baru satu hadis ya. Lalu dalam hadis yang lain, Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada orang tua yang membantu anaknya untuk berbuat baik kepadanya. Allah mencurahkan rahmat kepada orang tua ya yang membantu anaknya untuk berbuat baik kepadanya. Orang tua bantu anak agar anak ngerti akhlak, agar anak ngerti etika, agar anak ngerti hukum, ngerti tata krama, biar anak nanti berbuat baik kepadanya, kepada orang tua, kembali ke orang tua lagi. Kalau orang tua ngedidik anak dengan akhlak, orang tua ngedidik anak dengan etika, mendidik anak dengan agama, itu kembali kepada dirinya, kepada diri orang tua. Tapi kalau orang tua nggak didik anak dengan agama, nggak didik anak dengan etika, dengan akhlak, kembali ke orang tua lagi. Dia akan dapatkan anak yang susah diatur, anak yang pembangkang, anak yang pemarah, anak yang ngelawan. Kenapa? Karena orang tua tidak mendidiknya dengan pendidikan agama.